Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Bagaimana persiapan UTBK adik-adik pada tahun 2024 ini? Tentunya adik-adik sudah mulai belajar, dan pada video-video sebelumnya Abang sudah menjelaskan mengenai bagaimana caranya menarik kesimpulan. Dan pada video ini Abang akan menjelaskan bagaimana caranya menarik kesimpulan tapi pada sebuah paragraf. Dan tentunya soal ini Abang ambil dari soal UTBK asli. Ya, UTBK asli. Sudah siap untuk belajar? Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kalau adik-adik subscribe terlebih dahulu channel kita, supaya Abang bisa memberikan lebih banyak video kepada adik-adik. Baiklah, sebelum kita mulai video kita pada hari ini, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai belajar. Baiklah adik-adik, pada kali ini Abang akan menjelaskan mengenai penarikan kesimpulan pada soal asli UTBK. Jadi pada soal asli UTBK itu tidak lagi diberikan premis-premis atau kalimat 1, pernyataan 1, pernyataan 2, melainkan telah disusun dalam bentuk paragraf, sehingga kita harus mencari yang mana sih yang menjadi premis 1, yang mana premis 2, dan penarikan kesimpulan. Sudah siap? Kita akan mulai dengan soal yang pertama. 1. Kesehatan anak selalu menjadi perhatian utama bagi orang tua. 2. Bagaimanapun, semua anak kecil berpotensi mengalami sakit. 3. Sakit yang biasa dialami anak-anak adalah flu, batuk, dan cacar. 4. Sebagian anak yang berpotensi mengalami sakit pada akhirnya harus berobat ke rumah sakit. 5. Banyak anak menolak diajak ke rumah sakit. Sayangnya, tidak semua anak mau dibawa berobat ke rumah sakit. 7. Banyak anak menolak diajak ke rumah sakit, terutama anak laki-laki, apalagi jika harus menjalani rawat inap. 8. Banyaknya pemandangan orang sakit menjadi salah satu alasan mereka menolak ke rumah sakit. Begitu juga dengan bau obat yang menyengat dan penampilan staf rumah sakit dengan baju putihnya. 9. Mereka mengira bahwa jika ke rumah sakit mereka akan disuntik. 10. Membayangkan sakitnya jarum suntik menjadi alasan yang paling banyak ditemui mengapa anak-anak tidak suka ke rumah sakit. Pertanyaannya adalah, ini pertanyaannya, apabila anak-anak disuntik, manakah kesimpulan di bawah ini yang benar? A. Anak-anak tidak dapat pengalaman buruk di rumah sakit. B. Tidak ada anak-anak ke rumah sakit. C. Anak-anak merasa takut pergi ke rumah sakit. D. Anak-anak tidak dirawat inap di rumah sakit. E. Anak-anak tidak suka ke rumah sakit. Silahkan adik-adik untuk pause terlebih dahulu video ini, kemudian boleh dibaca lagi paragraf sebelumnya, dan silahkan dijawab apa jawabannya. Gimana? Sudah dapat jawabannya? Kita bahas bersama ya adik-adik. Ini adalah paragraf sebelumnya yang Abang bacakan. Ternyata pertanyaan itu terdapat pada kalimat nomor 9. Mereka mengira bahwa jika ke rumah sakit mereka akan disuntik. Oke, itu dia. Kita tarik ya kalimat nomor 9-nya. Terus apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus bedah ya. Kita bedah dulu kalimat ini, yang mana P, yang mana Q. Ini adalah premis satunya. Jika ke rumah sakit mereka akan disuntik. Jadi ke rumah sakit ini adalah P-nya. Oke, ini P. Kemudian mereka akan disuntik. Ini adalah Q. Oke. Lalu premis 2-nya apa? Premis 2-nya adalah yang ditanyakan, yaitu anak-anak tidak disuntik. Nah, tidak disuntik ini ada kata tidak. Artinya apa? Negasi Ki, ya, negasi Ki. Lalu bagaimana cara mengambil kesimpulannya? Kita pakai modus apa? Kita pakai modus Tholen, yaitu jika P maka Q, jika P maka Q. Kemudian premis keduanya adalah negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi
Jadi kesimpulannya adalah tidak ada anak-anak ke rumah sakit. Kita menggunakan modus tolen dan jawabannya adalah A. Tidak ada anak-anak ke rumah sakit. Gimana adik-adik? Benar atau salah? Benar. Oke, sudah bagus. Sudah siap untuk soal kedua? Soal nomor 2. Ya, ini paragrafnya Abang bacakan. 1. Menurut Nurhayati 2015, pengetahuan akan dampak usia dini berkontribusi kuat terhadap sikap dan pengambilan keputusan untuk menikah di usia dini. 2. Semakin tinggi pengetahuan perempuan tentang dampak tersebut, sikap terhadap pernikahan usia dini semakin negatif. 3. Ketika seorang perempuan memiliki sikap negatif terhadap pernikahan usia dini, keputusan mereka untuk melakukan pernikahan tersebut dapat dicegah. 4. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan yang sikapnya negatif terhadap pernikahan dini akan memiliki kemungkinan kecil untuk melakukan pernikahan dini. 5. Salah satu alasannya adalah perempuan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk bekerja dan memiliki penghasilan sendiri. 6. Biasanya, kelompok ini adalah mereka yang tinggal di kota besar. Pertanyaannya adalah, kesimpulan apa yang dapat ditarik dari paragraf tersebut? A. Semakin tinggi penghasilan wanita, semakin tinggi kemungkinan untuk tinggal di kota besar. B. Jika pengetahuan wanita mengenai dampak pernikahan usia dini semakin tinggi, wanita lebih memilih berkarir dibanding menikah. C. Jika pengetahuan wanita mengenai dampak pernikahan usia dini semakin tinggi, keputusannya untuk menikah di usia dini dapat dicegah. D. Semakin tinggi penghasilan wanita, semakin tinggi pengetahuannya mengenai dampak pernikahan dini. E. Semakin tinggi kemungkinan seorang wanita tinggal di kota, semakin tinggi pengetahuannya mengenai dampak pernikahan dini. Baiklah, silakan adik-adik pause terlebih dahulu dan adik-adik pilih jawaban yang benar menurut adik-adik. Silakan. Gimana? Udah dapat jawabannya? A, B, C, D, atau E? Apa jawabannya? A? Oke, kita cari tahu dulu ya, benar apa enggak nih jawabannya. Oke, nah jawabannya adalah C. Jika pengetahuan wanita mengenai dampak pernikahan usia dini semakin tinggi, keputusannya untuk menikah di usia dini dapat dicegah. Bang, kok bisa bang jawabannya C? Ya bisa dong, begini penjelasannya. Pada premis 1 didapatkan bahwa semakin tinggi pengetahuan perempuan tentang dampak tersebut, sikap terhadap pernikahan usia dini semakin negatif. Ini terdapat pada kalimat kedua. Kemudian pada premis kedua, ketika seorang perempuan memiliki sikap negatif terhadap pernikahan usia dini, keputusan mereka untuk melakukan pernikahan tersebut dapat dicegah. Ini kalimat ketiga. Oke, kira-kira kalau seperti ini berarti kita pakai apa nih? Ponen, tolen, atau silogisme? Benar sekali, kita menggunakan silogisme. Kita ulang kembali ya, silogisme itu adalah jika P, jika P maka Q, kemudian jika Q maka R, Q-nya kita coret, maka ketemulah jika P maka R. Oke, sekarang kita analisa dulu. Pada premis 1, P-nya yang mana? P-nya yang warna merah ya. Ini adalah P. Kemudian sikap terhadap pernikahan usia dini adalah Q. Oke, terus premis kedua, nah ini sikap negatif terhadap pernikahan usia dini adalah Q, kemudian keputusan mereka untuk melakukan pernikahan tersebut dapat dicegah, ini adalah
R. Yang mana yang sama? Yang sama adalah Ki ya. Atau kalau kita lihat di kalimatnya, yang sama itu adalah apa? Semakin semakin negatif. Ini dia. Maka kesimpulannya adalah jika pengetahuan wanita mengenai dampak pernikahan usia dini semakin tinggi, keputusannya untuk menikah di usia dini dapat dicegah. Kita menggunakan modus silogisme. Jika P maka Q, kemudian ada Q maka R, maka Q-nya kita coret, tinggal P dan R. Kesimpulannya adalah jika P maka R. Gimana jawabannya, benar atau salah? Benar ya adik-adik ya. Adik-adik sudah jawab dengan benar. Masih mau bahas soal? Gantian ya, abang akan kasih soal, adik-adik jawab, dan nanti akan kita bahas di video yang lain. Sudah siap soalnya? Ini dia soalnya. Oke, abang bacakan. 1. Pernikahan usia dini memiliki beberapa dampak negatif. 2. Semua perempuan yang menikah di usia dini beresiko tinggi untuk bercerai. 3. Hal tersebut dipicu oleh perkembangan emosi yang masih belum matang. 4. Sebagian dari perempuan yang beresiko tinggi untuk bercerai mengalami kekerasan dalam rumah tangga. 5. Selain itu, anak perempuan berusia 10-14 tahun beresiko 5 kali lipat untuk meninggal saat hamil maupun bersalin dibanding kelompok usia 20-24 tahun. Sementara, risiko ini meningkat 2 kali lipat pada kelompok 15-19 tahun. 6. Ditemukan pula bahwa 14% bayi yang lahir dari ibu berusia remaja di bawah 17 tahun adalah prematur. Pertanyaannya, kesimpulan apa yang dapat ditarik dari paragraf tersebut? A. Sebagian perempuan yang bercerai tidak mengalami masalah kehamilan. B. Sebagian perempuan yang perkembangan emosinya belum matang tidak menikah di usia dini. C. Sebagian perempuan yang menikah di usia dini mengalami kekerasan dalam rumah tangga. D. Sebagian perempuan yang mengalami masalah kehamilan belum matang secara emosional. E. Sebagian perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga mengalami masalah kehamilan. Silakan adik-adik jawab, kemudian berikan jawaban adik-adik pada kolom komentar, dan nanti akan abang cek satu persatu, dan kita akan bahas di video yang lain. Baiklah adik-adik, terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Adik-adik, jika adik-adik ada request materi atau request, bang bahas ini dong, bahas itu dong, silahkan adik-adik komen, dan nanti akan abang cek yang mana nih yang akan kita bahas terlebih dahulu. Terima kasih adik-adik, yuk kita subscribe, komen, dan share video ini agar teman-teman yang lain juga bisa belajar. Terima kasih banyak adik-adik, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.